Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 18230050 dengan jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan membacakan judul artikel saya, Pengembangan Pasar Sukuk dan Bank Syariah Hukum Modal Rasio. Untuk dipertimbangkan Islam, keuangan transaksi harus mematuhi syariah yang merupakan suatu set hukum agama dan moral hukum Islam. Syariah melarang bunga menghasilkan uang dari uang riba, transaksi berbasis ketidakpastian, perjudian dan spekulasi, dan industri terlarang seperti tembakau, alkohol, hiburan dewasa. Islam keuangan sistem seperti yang konvensional, fitur bank disebut bank Islam. Lainnya keuangan lembaga seperti perusahaan asuransi disebut takaful perusahaan, pasar modal, dan keuangan instrumen, semua ini harus beroperasi dalam hukum syariah. Selanjutnya, suku umumnya disebut sebagai obligasi syariah yang sertifikat KT sebesar nilai yang mewakili terbagi saham dalam kepemilikan nyata aset, hak pakai hasil dan jasa, atau dalam kepemilikan aset tertentu, proyek atau investasi aktivitas khusus. Pertama, mereka harus disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan pengembangan bagi investor mirip dengan yang diterima oleh pemegang obligasi konvensional tanpa melanggar ajaran hukum Islam. Studi sebelumnya pada suku telah menganalisis struktur mereka, risiko mereka, dan peran mereka dalam mobilisasi sumber daya. Untuk penelitian yang lebih baru menyelidiki sinyal efek pasar suku dengan menganalisis reaksi pasar saham. Berikut pengumuman penerbitan suku. Pengumuman sebelum dan selama global yang baru-baru krisis keuangan ini juga melaporkan hasil yang sama untuk pasar Malaysia. Terkait dengan pasar obligasi konvensional, Hasan Al-Ed mendokumentasi kontraksi antara obligasi dan pasar suku, menunjukkan peningkatan gerakan bersama lintas pasar. Menganalisis kekhususan dari sistem perbankan Islam, mungkin topik lainnya dalam Islam keuangan yang telah menarik perhatian dari para peneliti. Banyak penelitian yang telah berfokus pada membandingkan kinerja bank konvensional dan syariah. Suku adalah financial surat berharga disusun sedemikian untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang, mereka disebut pemegang suku, tanpa melanggar hukum Islam. Meskipun mereka umumnya dikenal sebagai obligasi Islam, suku dapat telah akurat digambarkan sebagai investamentrus certificate cash Islam. Berlawanan dengan obligasi konvensional dengan mewakili hak utang, suku merupakan bukti kepemilikan menurut yang definisi diberikan oleh organisasi akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam. Suku mewakili Islam terbagi dalam kepemilikan aset standar nomor 7 dari OIV Spesifikasi 14 kategori diperbolehkan suku membagikan struktur. Cara kedua untuk memperkuat CAR adalah dengan meningkatkan pembilangnya dengan berpegang pada struktur pendanaan yang solid, mendalam, aktif, dan pasar suku cair menyediakan finansial. Lembaga termasuk IB dengan jangka panjang yang berharga pada peluang LEF 2005. Kehadiran pasar suku dikembangkan akan membantu kemitraan untuk membiayai operasi mereka dengan biaya yang lebih rendah, banyak, dan pada waktu yang tepat. Sebaliknya, tidak adanya sarana alternatif seperti sedikit pilihan pembiayaan yang tersedia, yang mungkin menyiratkan risiko yang lebih tinggi bagi bank. Misalnya, Al yang mungkin menyiratkan risiko yang lebih tinggi dan berpendapat bahwa utang pendaan yang sangat memengaruhi risiko default mereka. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada pasar utang pembiayaan bukan bank yang di peningkatan risiko. Menjelaskan sampai batas tertentu mengapa lembaga
memperhatikan struktur pendanaan, sumber pendanaan, dan kualitasnya ketika mereka menerbitkan peringkatnya yang dengan jangka panjang untuk sampai terbatas. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari judul artikel saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.